Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, pada hari ini kami akan melanjutkan perjalanan kami di hari kedua di Yogyakarta. Buat sahabat yang belum menyaksikan perjalanan kami di hari pertama, maka sahabat semuanya bisa menyaksikan dulu di part satunya. Baik, langsung saja kita mulai perjalanannya. Pada hari ini tanggal 27 Desember tahun 2024, kami memulai perjalanan di hari kedua menuju Keraton Yogyakarta. Jarak dari tempat kami menginap ke Keraton Yogyakarta kurang lebih 1-1,5 km. Keraton Yogyakarta adalah salah satu destinasi wisata terpopuler di Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 144 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton inti keraton mencapai 13 hektar. Walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Keadaan hari ini di keraton cukup ramai, karena bertepatan dengan libur panjang, tampak wisatawan antri untuk membeli tiket masuk keraton. Untuk tiket masuk keraton dibagi menjadi dua kategori dewasa harganya Rp15.000 dan kategori anak-anak harganya Rp10.000. Arsitek kepala istana ini adalah Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keahliannya dalam bidang arsitektur dihargai oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda, Theodor Gautier Thomas Tijgehout dan Lucien Adam yang menganggapnya sebagai arsitek dari saudara Pakubuwono II Surakarta. Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton digambar berikut desain dasar lanskap kota tua Yogyakarta. Pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat diselesaikan pada tanggal 7 Oktober tahun 1756 Masehi atau 13 Suro 1682 menurut kalender Jawa. Bangunan ini merupakan bangsal Sri Manganti yang pada zamannya digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu-tamu penting kerajaan. Sekarang di lokasi ini ditempatkan beberapa pusaka keraton yang berupa alat musik gamelan. Selain itu juga difungsikan untuk penyelenggaraan event pariwisata keraton. Pada hari ini kebetulan akan ada pagelaran pembacaan Kitab Serat Babat Mentawis. Kitab Serat Babat Mentawis menceritakan awal mula berdirinya Keraton Ngayogyakarta dari mulai perjanjian Giyanti, masa pemerintahan HBI, Geger Sepehi, hingga masa pemerintahan HB3. Kitab ditulis dalam bahasa Jawa berbentuk puisi Jawa tembang macapat. Secara umum tiap kompleks utama terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir dari pantai selatan, bangunan utama serta pendamping, dan kadang ditanami pohon tertentu.
Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi dan dihubungkan dengan regol yang biasanya bergaya Semartinandu. Daun pintu terbuat dari kayu jati yang tebal. Di belakang atau di muka setiap gerbang biasanya terdapat dinding penyekat yang disebut renteng atau batu rana. Pada regol tertentu penyekat ini terdapat ornamen yang khas. Selesai berkeliling keraton, kami mengunjungi tempat pembuatan kopi luwak yang berada di sekitaran keraton. Di sini dijelaskan tentang budidaya kopi luwak, proses pembuatannya, dan kita juga bisa melihat bentuk biji kopi luwak, dan tak lupa kita bisa menikmati kopi original luwaknya. Di sini paket minum kopi luwak mulai Rp100.000. Kita bisa menikmati sensasi original kopi luwaknya yang rasanya tidak terlalu pahit meskipun dinikmati tanpa gula. Setelah selesai menikmati kopi luwak, kami pun pergi ke destinasi berikutnya, yaitu Taman Sari. Jarak dari Keratonnya Yogyakarta ke Taman Sari kurang lebih 200 meter, dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan becak. Harga tiket masuk Taman Sari ini adalah Rp15.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Kompleks Taman Sari merupakan peninggalan Sultan Hamengkubuwono I. Taman Sari atau Fragrant Garden berarti taman yang indah, yang pada zaman dahulu merupakan tempat rekreasi bagi sultan beserta kerabat istana. Di kompleks ini terdapat tempat yang masih dianggap sakral di lingkungan Taman Sari, yakni Pasareyan Ledok Sari, tempat peraduan dan tempat pribadi sultan. Taman Sari adalah situs pemandian raja dan keluarganya yang terletak di Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Destinasi wisata ini menawarkan atraksi berupa spot foto bangunan ikonik dan 2 kolam yang dulunya digunakan oleh raja dan selirnya. Sultan Hamengkubuwono I menciptakan Taman Sari sebagai penghargaan kepada permaisuri atas pengorbanannya selama Perang Giyanti. Di Taman Sari kami tidak lama, karena hari ini hari Jumat, kami segera menuju destinasi berikutnya, yaitu Masjid Jogokarian. Perjalanan kita selanjutnya adalah Masjid Jogokarian. Dari Taman Sari ke Masjid Jogokarian kurang lebih jaraknya 2,5 km. Buat teman-teman yang ingin sholat Jumat di masjid ini maka sebaiknya datang lebih awal karena parkirannya sangat ramai. Masjid Jogokarian adalah masjid di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi masjid ini juga berdekatan dengan pondok pesantren Krapyak yang sama-sama memiliki nilai sejarah panjang, terutama jika dikaitkan dengan keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid Jogokarian awal mula dibangun pada tahun 1966. Pembangunan Masjid Jogokarian tidak terlepas dari dinamika sosial yang terjadi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada waktu itu, Sultan Hamengkubuwono membuka kampung Jogokarian karena sesaknya dalam Beteng Baluwerti di keraton.
Dibangunnya Masjid Jogokarian di tengah latar belakang penduduknya sebagai upaya untuk menanamkan kembali nilai-nilai Islam yang kafah kepada penduduk di kampung Jogokarian. Sebelumnya, di kampung tersebut belum memiliki masjid. Segala aktivitas keagamaan dilakukan di sebuah langgar kecil berukuran 3 kali 4 meter persegi yang berada di pojok kampung atau tepatnya terletak di RT 42 RW 11. Proses pembangunan Masjid Jogokarian tidak terlepas dari kontribusi para pengrajin batik dan tenun yang ada di kampung Jogokarian. Mereka yang tergabung dalam kelompok Koperasi Batik, Karang Tunggal, dan Koperasi Tenun, Trijaya, di awal bulan Juli tahun 1966 telah berhasil membeli tanah wakaf seluas 600 meter persegi, yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian memiliki visi, yaitu, terwujudnya masyarakat sejahtera lahir batin yang diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di masjid. Sementara itu misi dari Masjid Jogokarian adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, memakmurkan kegiatan ubudiyah di masjid, menjadikan masjid sebagai tempat rekreasi rohani jamaah, menjadikan masjid tempat merujuk berbagai persoalan dan menjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat. Masjid Jogokarian terkenal karena salah satu program masjidnya yakni, Gerakan Sisa Infak Rp0. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Jogokarian sangat berupaya agar saldo infak yang diberikan jamaah habis setiap pekan alias Rp0, kecuali apabila ada perencanaan pembangunan atau renovasi tertentu. Para pengurus berpendapat bahwa infak jamaah bukan seharusnya disimpan di dalam rekening, melainkan harus dipergunakan untuk kemaslahatan umat agar dapat memiliki nilai guna. Pemanfaatan uang infak pun bermacam-macam, selain untuk operasional masjid, juga digunakan untuk kebutuhan mendesak jamaah atau warga yang tinggal di sekitar masjid. Sebagai misal, apabila ada jamaah yang anaknya perlu membayar uang sekolah, berobat ke rumah sakit, dan lain-lain. Menurut mereka, sangat tidak etis ketika saldo rekening bank masjid menumpuk tetapi di sekeliling mereka masih banyak warga yang merasakan kesulitan hidup. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat kami siap untuk melanjutkan perjalanan ke Hutan Pinus Mangunan Yogyakarta. Jarak dari Masjid Jogokarian ke Hutan Pinus Mangunan sekitar 25 km dengan waktu tempuhnya sekitar 45 menit hingga 1 jam. Kami melewati beberapa jalan utama di Yogyakarta, seperti Jalan Jogokarian, Jalan Wongsodirjan, dan Jalan Imogiri. Setelah itu melewati beberapa desa dan perkampungan. Selama perjalanan kita dapat melihat pemandangan alam yang indah dan hijau. Setelah beberapa saat, saya tiba di gerbang masuk Hutan Pinus Mangunan. Harga tiket masuk Hutan Pinus Mangunan terbilang sangat murah, kita cukup membayar Rp7.000 saja per orangnya. Sebelum wisata ini dikenal banyak orang, hutan ini dulunya merupakan kawasan tandus. Karena tandusnya kawasan tersebut, pengelola hutan pun melakukan penghijauan dengan menanam beberapa pohon, diantaranya ada pohon pinus, pohon akasia, mahoni dan masih banyak lagi. Lama-kelamaan karena penghijauan tersebut dilakukan oleh pengelola hutan akhirnya membuahkan hasil. Selain menjadi hutan lindung, kawasan hutan ini juga dijadikan sebagai objek wisata.
Dan dibangun fasilitas pendukung agar membuat pengunjung merasa nyaman yaitu seperti toilet, musola, gardu pandang, panggung dengan kursi-kursi yang dibuat dari kayu dan ditata dengan rapi serta arena pendukung lainnya yang sangat sayang dilewatkan untuk berfoto-foto. Perjalanan selanjutnya adalah ke Hehaskai yang jaraknya kurang lebih 10 km dari hutan pinus Mangunan. Hehaskai View menawarkan pemandangan terbaik di Yogyakarta dan memiliki luas sekitar 55 hektar. Harga tiket masuk Hehaskai View adalah Rp25.000 per orang. Mata kita akan dimanjakan dengan wahana dan spot selfie yang sangat instagramable. Di awal masuk kita bisa membuat harapan terbaik untuk pasangan kita di Love and Rock. Di sini kita bisa make a wish untuk pasangan kita. Selama memasuki tempat wisata ini kita akan disuguhkan pemandangan yang indah dan estetik serta wahana-wahana yang sayang untuk dilewatkan.
Setelah menikmati pemandangan yang indah di EA Skyview, selanjutnya kita akan menuju pintu keluar. Dalam perjalanan menuju pintu keluar kita akan melewati gerai aneka kerajinan dan olahan makanan, yang tertata apik dan tentunya dengan harga yang beragam dan pas di kantong. Demikianlah sahabat semuanya perjalanan hari kedua kami di Yogyakarta, semoga bisa menjadi inspirasi wisata teman-teman ketika berkunjung ke Yogyakarta. Nantikan review perjalanan kami di hari ketiga di Yogyakarta di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.